Hutan Tak Bernama. Sebuah cerpen karya Sani Bekuncoro dengan narator Shinobi Mikael. Berita itu datang pada sebuah hari. Berdering-dering pesawat telepon di sudut ruang itu seolah memanggilmu untuk bergegas. Kau beranjak dengan malas. Pagi masih muda. Bahkan belum kau selesaikan rangkaian gerakan yoga demi melendurkan tubuh. Sementara sisa embun semalam masih pula berupa butiran percik air yang melekati dedaunan, belum mencair oleh kehangatan matahari. Pada dering yang ketujuh, kau jangkau telepon itu. Halo, selamat pagi. Mereka mengucapkan salam dan mencarimu. Saya sendiri, jawabmu. Lalu kau dengar mereka menyampaikan sesuatu. Rahangmu mengeras seketika. Saat yang sama, sesuatu membatu di dalam dirimu. Kau tercekat. Mengangguk tanpa sadar bahwa lawan bicaramu tidak akan pernah melihat anggukan itu. Kami akan mempersiapkan segala sesuatunya. Lagi, kau mengangguk. Kami berharap Anda akan datang. Kau termenung, menimbang sesuatu. Baiklah, kami menunggu konfirmasi selanjutnya. Hening kemudian. Hanya bunyi gagang telepon yang kau letakkan. Bahkan suara nafasmu tak kau dengar. Seolah ada yang berhenti pada duniamu. Kau sadari kemudian bahwa sejauh ini, meski kau menganggapnya tak berarti, namun tetaplah dia adalah bagian yang berperan serta dalam putaran duniamu. Bahwa kalian adalah penggalan satu sama lain yang pada mulanya satu keutuhan. Apa dayamu kini demi mengingkarinya? Entah bagaimana, langkahmu bergerak menuju jendela. Tak sepenuhnya kau sadari gerak itu. Barangkali lebih karena naluri yang menuntun demi menemukan udara segar bagi nafasmu yang sesak. Penuh dadamu oleh tekanan entah apa, namun pula hampa pada saat yang sama. Jendela terbuka itu tak hanya menyiramkan kesegaran udara pagi untuk nafasmu, melainkan juga keluasan pandang hamparan ilalang hijau di kejauhan, serta bentangan langit tanpa batas. Ada awan berserak, ada burung melayang. Apa yang kau cari? Tatapmu hampa, matamu nanar tak berfokus. Tak kau temukan apapun. Namun di kejauhan hatimu, sebuah bayang yang mulanya memudar, kini perlahan mendekat. Ada awan berserak, ada burung melayang. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Hampa tak kau temukan apapun. Aroma daun pandan yang dirajang halus berbaur dengan wangi kelopak mawar, mengapung memenuhi udara. Bergerak perlahan, keharuman itu mengikuti gerak angin yang membawanya menerbangi indera-indera penghirup. Terhirup pula oleh paru-parumu.
aroma ngelangut yang tak kau suka, oleh karena membawamu pada sebuah rasa sepi yang tak terjelaskan. Timbunan tanah itu tuntas sudah menutup sesuatu. Lubang benganga itu telah berubah menjadi gundukan tanah merah berbaur hitam. Kau raup segenggam kelopak mawar, menaburkannya ke udara. Perlahan, helaian bunga itu melayang lembut untuk kemudian rebah di atas gundukan. Berbaur bunga rampai itu, mawar merah, kenanga kuning pucat, melati putih, merebahi tanah serupa selimut. Adakah kelopak bunga-bunga itu cukup menghangatkanmu? Mendadak hatimu bertanya. Tapi alih-alih terucap, justru bibirmu mengatup rapat bagai pintu berpalang. Di sebelahmu, ibumu terpekur dalam hening yang panjang. Kelopak bunga berjatuhan dari genggamannya. Bibirnya bergerak, mengucap kumam panjang yang tak kau dengar. Mungkinkah selamat jalan atau doa pengampunan? Entahlah. Terlalu lirih untuk kau buntuti. Barangkali sebuah doa untuk mengiringi keberangkatan demi menempuh sebuah perjalanan panjang. Dalam lirih sebuah doa, iringi keberangkatan untuk menempuh sebuah perjalanan panjang. Secangkir teh terhidang. Tak hendak kau menyentuhnya. Bukan karena tengah hari bukanlah waktu yang tepat untuk menyesap teh hangat, melainkan karena kau ingin segera bergegas. Prosesi upacara itu melelahkanmu, lahir batin. Membuatmu ingin segera menjauh dari segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kami ingin segera pulang, katamu datar. Ada yang terkejut. Pimpinan panti menatapmu hati-hati. Tapi maaf, kami belum mengemasi barang-barangnya. Sebaiknya dengan pendampingan kerabat. Kau mengangguk. Baiklah, mari kita selesaikan sekarang. Lalu mereka mengantarmu pada sebuah kamar. Ruang kecil sederhana. Dipan dengan 2 bantal di sisi kanan, bersanding dengan meja tulis dan kursi kayu. Rak buku di sisi kiri, bersebelahan dengan jendela lebar yang membuka diri untuk cahaya matahari. Pada dinding, tergantung bingkai-bingkai berisi beragam foto. Hitam putih, sepia pudar, foto baru berwarna, foto yang tak asing bagimu. Kau tercekat dan terkejut pada saat yang sama. Segera kau berpaling pada ibu. Matamu bertanya, namun ibu memilih meringkuk di tilam dan memeluk bantal dengan keharuan tak terbendung. Mengabaikan pertanyaanmu, mengambang, tak terjawab. Itu
dua hal yang paling berharga baginya. Pimpinan panti menunjuk sesuatu di meja. Boneka anjing kecil dan album foto. Lagi kau terkejut. Anjing bertelinga panjang dari kartun Kumal itu adalah sahabat lama yang masih tersimpan dalam ingatanmu. Sepasang mata kelerengnya tetaplah mata yang dahulu itu. Hatimu hangat tiba-tiba. Kerinduan itu menggapai-gapaimu di kejauhan. Ireng, bisikmu memanggil. Kau ingat bagaimana mula-mula Ireng menjadi sahabatmu. Seekor anjing kecil memasuki pekarangan pada suatu sore. Menguik kecil, suaranya pertanda meminta sesuatu. Saat kau mendekat, kaki depannya terulur menyentuhmu, seolah memberikan salam. Hauskah? Kau bertanya. Kepala berbulu itu mengangguk. Lalu kau menggendongnya, memberinya semangkuk susu, dan anjing kecil itu tidur semalaman di pangkuanmu, memberimu sebuah mimpi yang lucu. Esok pagi kemudian, datang seseorang membawa induk yang mencari anaknya. Sahabat barumu itu serta-merta meloncat dari pangkuanmu demi menghampiri ibunya. Kau meraung kehilangan sesudah itu. Dan Ireng datang kemudian membujukmu. Kau berpaling tak hendak menerimanya. Ekornya yang terkulai tanpa kemampuan bergerak, sungguh tak menggerakkan hatimu untuk memeluknya. Lalu Ireng diletakkan di pangkuanmu. Lihatlah, matanya selalu bercahaya. Suara lembut itu membujukmu. Itu kelereng, sungutmu. Tak sama. Coba lihat. Ditaruhnya 2 butir kelereng pada telapak tangan. Ireng pada tangan yang lain. Bandingkanlah. 2 butir kelereng hitam di telapak tangan itu adalah bola kaca yang diam, tapi sepasang kelereng di bawah telinga panjang berhias ujung hidung membulat itu adalah sepasang mata yang mengharap belas kasihmu. Seolah kau dengar dia menguik samar menggapai hatimu. Namamu Ireng, seperti mata hitammu, katamu demikian. Ekornya kau gerakkan demi menggelitik hidung pemberinya. Lalu Ireng selalu tidur di antara kalian sesudah itu. Patuh menungguimu saat membuat PR, dan berada di pangkuan kemanapun kau pergi. Hingga suatu hari mereka menghilang darimu. Ada masa-masa kau menunggu di depan pintu, bersanding dengan harapan yang berangsur layu. Rentang masa panjang yang tak terhitung oleh jemari kecilmu. Tak hanya dia menunggu, kau juga bergerak mencari. Seumpama permainan petak umpet yang kerap kalian lakukan. Tiap celah kau datangi, kau teliti balik pintu dan lemari. Pencarian yang nihil belaka, dan kau mendapati dirimu sebagai pemain yang kalah dan ditinggalkan. Saat itulah hatimu mengeras sebagai batu. Ya, namanya Ireng. Demikian kami selalu memanggilnya.
perempuan paruh baya itu membelai telinga panjang Ireng yang warnanya telah memudar dari awal mula bertahun silam. Seusai sarapan, mereka selalu pergi ke sana. Setiap pagi, bahkan saat hujan sekalipun. Setiap hari. Ya, kemana? Tangan pimpinan panti itu menunjuk ke arah jendela terbuka. Matamu mengikuti arah itu. Gerumbul dedaunan di kejauhan. Pucuk-pucuk pohon nan tinggi yang kehijauannya memanggil, menawarkan keteduhan. Hutan tak bernama. Bukan hutan sebenarnya, hanya jajaran pohon-pohon tua di perbatasan desa. Apa yang dilakukannya di sana? Tanyamu berbisik. Bercerita. Alismu bertaut. Bercerita dengan siapa? Denganmu. Kau terkejut, tak paham. Pimpinan panti itu mengangguk, menatapmu lembut. Ada sungai kecil di hutan itu. Di bawah pohon ada batu panjang sebagai tempatnya duduk. Di sanalah dibukanya album foto itu. Pada tiap lembar fotomu di dalamnya, dia mengajakmu bercerita tentang masa kecilmu, kenakalan Ireng, dan kerinduannya kepadamu. Sambung ibu mendadak. Diletakkannya Ireng di telapak tanganmu dan menarikmu mengikuti langkahnya. Pohon-pohon tinggi berjajar. Dedaunannya yang rimbun menyaring cahaya matahari, menyisakan sinar yang teduh. Siang telah beralih menjadi sore yang lembut dengan angin yang bergerak lambat merambati daun-daun. Langkahmu terhenti. Batu panjang di bawah pohon itu membuatmu tercekat. Kosong batu itu, seperti hatimu. Namun pada sisi hatimu yang lain, bayang itu berdiri rapuh, menunggumu oleh karena tak sanggup menggapaimu. Dia meninggalkan kita, bisikmu pahit, menekan amarah yang menyakitimu. Bukan karena pengkhianatan, melainkan demi untukmu, ibu bergumam. Kau gigit bibirmu mencari pelampiasan perih yang mengiris hatimu. Tahun-tahun kehilangan yang tak terjelaskan. Dia terlahir dari ayah penderita epilepsi. Pada masa itu, bahkan hingga kini, sakit itu serupa aib. Diterimanya ejekan dan penghinaan oleh karena ayahnya sering kambuh di tempat umum. Lanjut ibu. Suaranya bergetar, membawa debaran pada jantungmu. Ternyata didapatkannya sakit yang sama. Bertahun kami menyembunyikannya darimu, hingga suatu hari kau histeris melihatnya kambuh. Bahkan mimpi buruk berhari-hari. Saat itulah kami tahu bahwa itu akan menjadi aib bagimu. Maka dipilihnya pergi demi menghindarkanmu dari malu dan tekanan seperti yang pernah dialaminya. Kau tercekat.
seolah badai menggulung dan membenturkanmu pada kekerasan batu. Orang tuamu ini adalah kaum tak terpelajar. Kebodohan kami adalah tidak membekalimu dengan pengertian yang akan membawamu pada pemahaman. Kami justru menyembunyikannya, yang mengakibatkan prasangka dan kebencianmu. Kau terduduk kemudian. Tak kau miliki kekuatan, meski sekedar untuk tegak berdiri. Telapak tanganmu menahan tubuh pada batu panjang. Ada hangat menjalari telapakmu. Barangkali karena cahaya matahari yang terserap, tapi bagimu itu adalah sisa hangat sebuah tubuh yang selalu duduk di sana. Kehangatan ayahmu. Kau telusuri jejak hangat itu, seakan mencari yang hilang dari tahun-tahun terbuang. Yang kau kemudian temukan adalah kenangan, berbaur dengan kemarahan oleh karena perasaan ditinggalkan. Ayah, serumu memanggil. Kau ingat genggaman tangannya saat menuntunmu menyeberang jalan. Kau ingat pendampingannya yang menenteramkan saat menemanimu belajar. Kau ingat kehilanganmu dan pertanyaan-pertanyaan tak terjelaskan. Bayang memudar itu kini seolah nyata berada di sampingmu dalam hangat genggaman tanganmu, membawa jawaban yang sekian lama tak terucap, bahwa itulah pengorbanan demi menjaga hatimu. Lalu kerinduan itu mendatangimu, menghangatkan hati juga matamu. Setetes air mata jatuh, mengaburkan tatap matamu. Namun kini kau tahu bahwa tak akan memudar bayang itu dari hatimu. Kau akan selalu menemukannya. Sama seperti ayah menghadirkanmu di antara jajaran pohon di hutan tak bernama. Demikian juga kau akan merasakan kehadirannya di antara desiran nafasmu setiap hari, dan akan menuntunmu menelusuri jejak kasih sayang pada tahun-tahun terbuang. Hutan tak bernama menuntunmu, tuntaskan jawab segenap tanya di sela jajaran pepohonan. Ia hadir merengkuh hatimu dalam kenangan abadi.